16 bakal calon Bupati Cianjur mengikuti fit and proper test di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur. Ke-16 bakal calon Bupati Cianjur telah dilakukan fit and proper test dan hanya 5 calon yang diajukan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra untuk diputuskan menjadi calon Bupati Cianjur yang diusung Partai Gerindra dalam Pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Calon dari Partai Gerindra. Materinya apa aja nih Pak? Ya, materinya mungkin seputar wawasan, visi-visi, ya kan, visi-visi dan lain-lain, termasuk bagaimana membangun Cianjur ke depan seperti itu. Kalau dari tes ini Pak, apa bisa menjadi jaminan bahwa sudah voting? Ya, kalau nanti ada sesuai dengan kriteria dari ketua umum kita, ya tentunya akan masuk. Jawa ke sini. Iya, belum. Itu mungkin Bapak balik lagi. Bapak belum di Belum. Diperiksa saya. kayak di sini Pak diperiksa. Pak optimis Pak kalau lolos. Ya kalau kita sudah punya niat, punya keinginan ya harus optimis. Ya. Baru kita harus melalui prosedur yang kita lalui. Ya. Makan yang punya tapi kan pantai, tapi punya prosedur ya kita harus ikuti. Ya. Bapak mengikuti tahapan ini dengan berapa orang calon lagi? 15. Masih untuk 15 ya. Walaupun dulu waktu visi misi dulu nggak semua 15. Jadi saya pernah ujian S1 waktu di Sandiwada. Di sini sekarang ujian S2-nya. Yang kedua kalinya gitu ya. Di Gerindra. Hebat nih kaitan Nasional mahal ya depan. Apanya? Persiapan mahalnya gimana nih? Saya mah tidak kenal mahal. Kita tidak setuju adanya mahal. Kita kalau kita kan untuk kampanye itu kan perlu alat peraga. Kita paling kan nanti belanja alat peraga. Kalau dengan mahal saya paling nggak setuju adanya mahal. Kalau mahal kan hilang uangnya. Ya, alhamdulillah lah kalau di Pantai kita tidak mengenal mahal. Ya. Jadi kita persiapan paling nanti buat sosialisasi. Ya. Jadi hari ini sebenarnya tahapan yang kesekian terhadap pencalonan Bupati di Cianjur. Jadi ada 16 orang yang mendaftar saat ini yang tadi pada saat ini mereka telah menyampaikan visi dan misi di depan kader-kader Gerindra, Ketua DPC dan pengurus DPC. Dan hari ini kami dari DPD Partai Gerindra Jawa Barat, saya sendiri Haris Bubul sebagai sekretaris DPD, melakukan wawancara terakhir untuk pengambilan keputusan nantinya. Tahapan yang dilakukan DPC sudah berjalan dan sekarang berada di DPD, sehingga hasil wawancara hari ini akan kami rampung dan kami akan sampaikan kepada DPP, karena rekomendasi itu kan dikeluarkan oleh DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Jadi hari ini insya Allah dari 15 yang kita wawancara, ada sebagian juga dari kader Partai Gerindra dan juga ada sekitar 5 orang kader Partai Gerindra. Itulah juga mendaftar dan sudah kami wawancara. Pak, dari hasil pemeriksaan tadi mungkin sudah ada hasil muncul beberapa nama. Belum, jadi hari ini kan masih kita akan melakukan kajian lagi dari hasil kita melakukan wawancara tadi. Kita akan coba rangkum di DPD ya, dan kita tentunya tidak akan mengirim semua nama ke sana. Kita akan mencari mungkin sekitar hanya 5 nama yang akan kita sampaikan ke DPP, tinggal DPP akan memilih siapa yang nantinya yang kira-kira menurut DPP mampu untuk menjadi bupati atau calon bupati di Cianjur. Dan tentunya kriterianya terutama bagi kita adalah bagaimana dia ingin ke depan ketika menjadi bupati harus mengembangkan secara besar-besaran, bagaimana meningkatkan pendapatan kursi dari daerah yang ada di Cianjur, saya kira paling penting. Kemudian dia akan tentunya menjadi kader Partai Gerindra ke depannya. Tentunya ada tahapan yang akan kita lalui nanti pada tahun 2024 nanti adalah Pileg tentunya dan juga Pilpres.
Nah, kita mintakan kursi Gerindra yang 11 sekarang minimal dipertahankan, kalaupun tidak bisa kita tingkatkan. Pak, kalau boleh tahu untuk 5 calon 5 yang diusung itu apakah dari Gerindra atau dari Tidak harus dari internal dari eksternal, tapi dua-duanya kita lihat hasil rangkuman. Pak, dari 15 nama yang mengikuti Propertes tadi kan 5 nama akan direkomendasikan ke DPP ya, Pak ya. Iya. Dari 15 nama tadi mungkin udah kira-kira siapa yang Janganlah, masih terlalu prematur kalau kita bicara sekarang. Ya, insya Allah minggu depan kita masih melakukan roadshow di 8 kabupaten kota. Kami akan rangkum sekaligus dan insya Allah awal bulan depan paling lambat kita sudah serahkan ke DPP dan kita akan sampaikan secara tertulis maupun bisa kepada teman-teman wartawan siapa untuk mengerucut ke satu calon Pak, kira-kira kapan? Nah itu awal bulan Juli insya Allah sudah terputuskan. Sudah. Kalau untuk prioritas sendiri, apakah dari kader Gerindra sendiri atau dari partai yang lain? Memang harapan dari DPP adalah kader. Tapi kalaupun kita tidak ada kader yang mampu, tentunya calon itulah mampu atau kemudian mau mendukung Gerindra secara penuh dan kalaupun bisa menjadi kader begitu ya Pak ya. Saat ini Pak untuk di Kabupaten Cianjur Gerindra adalah satu-satunya partai yang dapat diusung dengan satu partai. Betul ya. Mungkin apakah untuk nanti di pilkada nanti Gerindra akan mencari partai lain untuk berkoalisi atau gimana? Saya kira sebagai partai politik itu koalisi juga sangat penting karena 11 kursi di DPRD Kabupaten Cianjur itu bukan mayoritas. Jadi kita percuma punya bupati tetapi di dewan kita tidak mayoritas. Insya Allah ini kita akan coba lakukan juga pendekatan dengan partai-partai lain untuk bersama-sama menjadi koalisi. Dan saya kira kalau kita punya bupati dan juga di parlemen kita berkoalisi dengan punya mayoritas, saya kira itu akan mudah kalau kita melakukan program ke depan. Ada berapa partai Pak yang telah dilakukan pendekatan? Ya di samping juga tentunya kami juga melakukan pembicaraan dengan beberapa partai yang ada, ya, tentunya di luar petahana ya. Itu sudah kita lakukan dan insya Allah kita mulai akan pembicaraan secara intensif setelah hasil wawancara hari ini. Oh, jadi melakukan pendekatan di partai yang di luar Ya. musuh petahana Pak ya. Ini dari beberapa partai mana yang sudah paling dekat ya Pak? Saya kira itu nanti kita bicarakan. Sabar, ini wartawan kadang-kadang terlalu cepat banyak buru-buru. Pak, kalau boleh tahu nih sedikit melebar nih kan saat ini Golkar apakah kemungkinan prediksi ini apakah akan merapat ke Gerindra atau gimana? Ya, kita sih harapkan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan semakin besar koalisi, semakin besar kursi di parlemen, saya kira semakin baik. Ini secara politis. Demokrat sendiri. Ya, ini pendekatan dengan Demokrat sudah cukup. Kan sudah berkoalisi kan? Ya, Dari ini kan yang di luar petahana itu ada beberapa partai Pak. Berapa partai Pak yang berada di dekati ini Pak? Saya kira ada sekitar 3-4 partai yang kita sudah bicara. Tiga partai ya? kurang lebih. Secara spesifiknya Pak, calon seperti apa yang diinginkan Gerindra? Pertama tentunya dia pasti harus mendukung program-program Partai Gerindra. Program Partai Gerindra, kemudian dia sebagai nantinya kedua tentunya kalau di luar kader dia harus menjadi kader Partai Gerindra. Ya, ketiga tentunya target kita di 2024 adalah bagaimana caranya bahwa kursi yang 11 ini bisa ditingkatkan. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana bupati yang ada nanti terpilih dari kader Partai Gerindra itu mendukung calon presiden dari Partai Gerindra. Pak, dari 16 bakal calon yang daftar ke Gerindra ini kan berapa jumlah kader yang mendaftar ke Gerindra? Kadernya sendiri? Kader sendiri kurang lebih ada 5 orang. Untuk strateginya Pak, strategi pemenangan nanti pencalonan gimana Pak? Tentunya strateginya kita pertama adalah tentunya menggunakan mesin partai yang ada. Mesin partai yang kita punya akan kita intensifkan. Makanya kita saat ini sudah mulai melakukan pembenahan terhadap struktural partai sampai pada tingkat anak ranting nantinya. Ya, melakukan pembenahan dan dari situlah mereka akan menjadi kader-kader yang akan memenang calon bupati yang diusung oleh Partai Gerindra. Pak, untuk terakhir Pak harapannya Pak?
harapannya terakhir? Harapan kami saya kira begini, kita sebagai partai politik kan harus punya cita-cita untuk menjadi penguasa. Itu partai politik memang kerjanya seperti itu. Makanya kemudian kami pun ingin Gerindra berkuasa di Cianjur ini, ya, di bawah pimpinan Pak Ketua DPC kita, Abah Boy, dan tentunya dengan Ketua DPR yang kita punya sekarang, Bung Ganjar, dan insya Allah ini ke depan akan menjadi suatu kekuatan yang asik di Jawa Barat, dan tentunya 2004 itu ada Pilpres, ada Pilgub, ada Pileg. Pak, sedikit. Biasa-biasa aja. Sekarang umur, gitu, ulang tahun di Laha, itu aja. Yakin Pak akan lolos Cuma melalui proses ini? optimis. Jadi calon bupati. Ya Allah yang nentukan nama. Optimis nggak Pak? Allah udah nentukan, dan optimis juga ngomong bukan orang ada berencana. Allah udah nentukan. Betul nggak? Ada pertanyaan yang sulit nggak Pak Ji? Cuma Pertanyaan yang sulit ada? pertanyaan yang sulit, ya sebenarnya pertanyaan sih nggak sulit. Ya, hanya 2 kali 2 berapa? 4. Itu kan 3 esai, Pak. Ya, gitu. Nah, deh itu. Jadi semua pertanyaan dapat diatasi oleh Bapak barusan. Pertanyaan ada, kita bukan nanya sih, ngobrol gitu. Oh, ngobrol wawancara. Ngobrol aja, gitu. Kan? Ada tes. Enggak, ada ngobrol aja, gitu lah. Ngobrol biasa. Ngobrol seputar visi misi atau Gimana? yang diobrolkan seputar visi misi atau gimana? Yang diobrolkan itu ya pengalaman kerja, gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya gitu aja ngobrol-ngobrol gimana situasi Cianjur, gitu kan. Dari kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, Taufik Winata Banyumas Pos melaporkan.